Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, jangan lupa kalian tetap jaga prokes ya. Pakai 3M dan di sini juga pakai masker gitu ya. Ya, sebelum belajar Bapak minta Rahma untuk memimpin doa. Silakan Rahma memimpin doa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Rahma berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, teriak aja ya, nggak usah tegang. Indonesia tanah airku. Ayo semua, ya, meskipun kali ini masih tetap hadir semua. Terima kasih atas keresahannya gitu ya. 3 hari yang lalu kalian sudah melakukan observasi di Desa Karangreja, gitu ya. Kalian apa kalian melihat ini? Pak, ini gambar apa yang kalian lihat itu? Kulit kerang ya. Kulit kerang ini menyebabkan apa? Menyebabkan apa kulit kerang yang ada di Desa Karangreja? Pencemaran. Apa kalian tahu ciri-ciri tanah yang tercemar itu? Pas di sana. Ya, coba Nenung. Ya. Apa ciri-ciri tanah yang tercemar? Oh, bau. Pas di sana bau. Ya, bagus. Tania, selain bau? Oh, Tania tidak subur. Ya, itu tadi ya. Pas waktu kalian observasi. Jadi minggu kemarin kalian sudah belajar tentang interaksi antara makhluk hidup. Jadi kalau pencemaran itu bisa menghambat interaksi nggak? Bisa ya. Nah ya, jadi kita bukan dengan materi hari ini ya. Jadi hari ini nanti ya kalian itu belajar tentang ya, yang pertama kalian dapat merinci 3 kriteria pencemaran tanah. Ya, itu tujuannya ya, tujuan belajarnya. Yang kedua, dapat merinci 3 faktor penyebab pencemaran tanah. Yang ketiga, dapat merinci 3 dampak negatif pencemaran tanah. Jadi ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kalian juga nanti Bapak nilai ya. Yang Bapak nilai itu kalian Bapak nilai tentang sikap ya. Jadi sikap kalian Bapak nilai itu sikap santun gitu ya. Nanti kalian harus berbahasa Indonesia, tidak berkata kasar, tidak membuli orang gitu ya, tidak memotong pembicaraan ya. Dan yang kedua, nanti kalian juga di akhir pelajaran Bapak tes pengetahuannya ya, mengerjakan tes di Google Quiz. Nanti satu soal skornya 20 seperti itu ya. Nah, selanjutnya minggu kemarin kalian sudah melakukan observasi dan sudah ada hasilnya ya. Coba Bapak panggil Amira. Amira ya, coba maju ke depan Amira. Amira akan mempresentasikan hasil dari lembar observasi yang kemarin. Coba dibacakan. Yang pertama, uraikan kerapihan lingkungan berdasarkan hasil pengamatanmu pada tanah. Ya, yang keras suaranya biar kedengar. Dapat temukan sampah cangkang kerang hijau. Hasil observasi, lingkungannya tidak rapi, cangkang kerangnya berserakan. Kedua, uraikan kondisi tanah yang terdapat sampah cangkang kerang hijau. Apakah terdapat hewan atau tumbuhan yang hidup? Hasil observasi, kondisi tanahnya tercemar, tetapi masih ada hewan yang hidup. Uraian yang ketiga, uraikan hasil wawancara tentang pendapat masyarakat sekitar dengan adanya sampah
Ya, tepuk tangan untuk kamera. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya Bapak panggil Arya. Arya, coba gimana hasil observasinya? Dibacakan, teman-teman. Kenapa? Ya, langsung aja. Langsung di hasilnya. Yang keras suaranya ya, biar terdengar yang sampai belakang. Yang pertama, uraikan kerapihan lingkungan berdasarkan hasil pengawatanmu pada tanah yang terdapat tumpukan sampah cangkang kerang hijau. Hasil observasi, tumpukan sampah cangkang kerang hijau membuat lingkungan tidak rapi dan berserakan. Yang kedua, uraikan kondisi tanah yang terdapat sampah cangkang kerang hijau. Apakah terdapat hewan atau tumbuhan yang hidup? Hasil observasi, tanahnya tercemar dan tidak subur, jadi tidak ada tumbuhan yang hidup. Tetapi di dalam tumpukan cangkang kerang hijau terdapat hewan yang hidup, yaitu belatung. Yang ketiga, uraikan hasil wawancara tentang pendapat masyarakat sekitar dengan adanya sampah cangkang kerang hijau. Hasil observasi, masyarakat sekitar merasa terganggu dengan bau yang menyengat dari sampah cangkang kerang hijau tersebut. Ya, terima kasih untuk Arya. Tepuk tangan untuk Arya. Dari 3 orang yang tadi mempresentasikan hasil lembar observasi di lingkungan Desa Karangreja, menurut kalian sama enggak tuh hasil observasinya? Sama ya. Misalkan uraikan kerapian lingkungan berdasarkan hasil penguatanmu pada tanah yang terdapat tumpukan sampah cangkang kerang hijau. Gimana keadaannya? Hampir tidak rapi. Iya. Uraikan kondisi tanah yang terdapat sampah cangkang kerang hijau. Apakah terdapat hewan atau tumbuhan yang hidup? Coba sehat. Tadi apa? Udah mengamati itu apa hasilnya? Ya tadi uraikan kondisi tanah yang terdapat sampah cangkang kerang hijau. Apakah ada hewan atau tumbuhan yang hidup? Ada apa itu? Ada belatung yang hidup ya. Tapi kalau tumbuhan nggak ada ya, karena tertutup oleh cangkang seperti itu. Ya, jadi nanti hari ini kita akan berdiskusi ya, apakah sampah cangkang itu suatu masalah atau tidak, gitu ya. Nanti kalian bentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, agar diskusinya lebih mudah. Coba dan jaga jarak, ditukar aja posisinya, menghadap dua-dua biar gampang diskusinya ya. Nanti Bapak akan memberikan LKPD ya. Seperti itu. Perhatikan dulu ya. Jadi kalian perhatikan LKPD-nya. Kalian tulis kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang sebelah situ ya. Nama anggota tulis masing-masing aja. Jadi nanti masing-masing tulis di LKPD ada. Ya, seperti itu. Kelasnya kelas 7A, gitu ya. Subtopik pencemaran tanah. Tujuan pembelajaran dapat merinci kriteria tanah yang tercemar, dapat merinci penyebab pencemaran tanah, dapat merinci akibat pencemaran tanah. Diskusikanlah pertanyaan dalam bentuk ini. Yang pertama, setelah kalian membaca modul pencemaran lingkungan halaman 9 sampai 13, modulnya linknya udah Bapak bagikan ya di grup WA kelas. Tuliskan ciri-ciri tanah yang tercemar ya. Tulis aja minimal 3 gitu ya. Yang kedua, dari hasil observasi yang kamu lakukan, ciri pencemaran mana yang kamu temukan pada pencemaran tanah tersebut. Ya, jadi waktu kalian ke Desa Karangreja, ciri apa yang ditemukan berdasarkan modul yang kalian baca. Selanjutnya yang ketiga, menurutmu apa kemungkinan penyebab pencemaran tanah pada lingkungan yang kamu observasi? Apa saja penyebabnya sehingga tanah itu tercemar gitu ya. Yang keempat, menurutmu apa dampak negatif atau kerugiannya dari tanah yang tercemar tersebut? Apa aja? Ya. Selanjutnya sekarang kalian diskusi ya. Bapak kasih waktu 10 menit.
Untuk modulnya udah Bapak kirim di grup linknya ya, coba dibaca. Kita minta kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang maju ke depan dan menjawab pertanyaan dari LKPD. Yang keras suaranya ya. Ciri-ciri tanah yang tercemar. Yang pertama, berbau busuk. Yang kedua, tanah tidak subur. Yang ketiga, kering. Yang keempat, mengandung sampah organik. Yang kelima, pH di bawah 6 asam atau pH di atas 8 basa. Yang keenam, mengandung logam berat. Ya, coba kelompok 2 ada yang beda nggak jawabannya? Menurut kalian tanah yang tercemar itu pH-nya gimana? Yang benar itu? Di bawah 6, di atas 8. Itu yang benar. Jadi kalau yang tidak ada pH-nya dilengkapi. Tadi Nunung itu salah satu jenis adalah sampah. Tangan untuk Nunung dari kelompok 1. Ya, bagus ya Nunung. Ya, sekarang kalau Bapak minta untuk kelompok 3 untuk menyimpulkan hasil diskusi yang tadi kita bahas dari LKPD. Apa coba kesimpulannya? Coba misal kesimpulannya, ciri-ciri tanah yang tercemar apa aja? Tanah tidak subur, tidak busuk, pH di bawah 6, di atas daerah 8. Itu Mengandung sampah organik, mengandung logam berat, dan tanah menjadi kering. kering ya. Coba kesan ya. Ini ada video. Nah, ini adalah tanah yang tercemar sampah kerang hijau. Coba ya. Nah, ini orang apa tuh? Orang metal gitu ya. Lihat. Jadi kesimpulan hari ini yang pertama, sampah cangkang kerang hijau itu merupakan sumber pencemaran tanah ya. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, sakit kepala, mual gitu ya. Tanah menjadi tidak subur gitu ya. Pemandangan juga menjadi tidak enak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, agar Bapak lebih tahu tentang pemahaman kalian sudah paham atau belum, Bapak akan memberikan post test ya. Tapi sebelum post test, coba Bapak tes dulu satu-satu, acak gitu ya. Dede Ajeng, coba sebutkan sumber pencemaran di Desa Karangreja. Limbah sampah cangkang kerang hijau. Selanjutnya, ternyata kalian fokus, tidak melamun. Selanjutnya post test ya. Coba dibuka grup WA kelasnya. Kalian klik yang soal post test Google Form. Itu ya dikerjakan ya. Ada yang nggak bawa HP atau nggak ada kuotanya? Nanti Bapak kasih soalnya. Kalau yang nggak bawa, cuma ada nggak? Atau bawa HP semua? Ya, so Bapak kasih waktu selama 6 menit untuk mengerjakan. Udah, juga. Kelompok 2. Kelompok 3? Udah. Kelompok 4? Ya. Coba kalian cari beberapa solusi untuk mengatasi pencemaran tanah yang diakibatkan oleh
sampah cangkang kerang hijau. Itu ya tugas minggu depan. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang beberapa alternatif atau solusi untuk mengatasi pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah cangkang kerang hijau. Ya, Bapak minta kalian jangan lupa ya tugasnya ya mencari beberapa solusi untuk mengatasi pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah cangkang kerang hijau. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.